orang kan, ya kan? Berarti ya perahu itu kan bisa dimuati kan, ya kan? Bisa diberikan beban di atasnya, ya kan? Karena di atas air kan. Berarti ya cara logikanya kan air itu kan bisa mendukung daripada benda atau beban yang di atas perahu itu. Ya enggak? Itu aja yang Anda pikirkan kan. Cara menghitungnya itu kan ada rumusnya. Ya kan? Ada rumusnya kan, nanti kan ada rumusnya. Kan ada penjelasannya. Coba kamu lihat kalau apa namanya, kalau gambar ini ya, gambar perahu ini ya, kalau perahu ini besar kan, di benak Anda itu terpikirnya kan muatannya itu kan akan lebih besar ya enggak? Ya kan? Kalau dia kecil kan akan lebih kecil juga kan? Atau kalau dia kecil, kalau Anda muatkan muatan yang berat itu akan terjadi karam kan itu kan? Coba Anda bayangkan ya, yang namanya rumus cara menghitung itu kan tinggal Anda belajar aja kan, ada rumusnya, ada bukunya, ada tempat belajar. Ya. Tapi Anda cara berpikirnya tuh aplikasinya tuh seperti apa, ya. Kita ini bukan kuliah mau mempelajari ini, mau ngapalkan ini siang malam bukan, ya kan? Jelas nggak? Jelas, Pak. Yang kita pikirkan itu kalau kita belajar apa, ya kan? Kira-kira untuk apa itu? Supaya Anda tuh nyambung, tahu nggak? Ya. Kalau saya memberikan kuliah atau orang lain memberikan kuliah, Anda tuh terpikirkan, ya kan? Itulah tujuan kita sekolah kan. Nanti Anda kalau sudah selesai dan sewaktu mahasiswa ini mungkin Anda itu kan punya punya inovasi kan, punya inovasi kan, sudah punya pemikiran ya enggak? Kenapa Anda itu? Oleh karena sudah tahu kan, oh pelajaran itu ini untuk ini nih kan, untuk menghitung ini. Ya kan kayak gitu kan? Coba Anda dulu kan belajar kan di SMA ya enggak? Masih ingat enggak itu hukum apa kira-kira yang terjadi di gambar itu apa? Enggak usah kita lihat gambarnya tuh kayak gitu, enggak. Sekarang aplikasinya tuh apa? Hukum apa yang terjadi di situ? Hukum apa? Masih ingat enggak di SMA? Masih ingat enggak? Di SMA kan sudah belajar. Izin menjawab, Pak. Hah? Izin menjawab, Pak. Hukum apa? Hukum Archimedes, Pak. Hukum Archimedes. Benar ya kan? Jadi Archimedes itu ya, apa bunyi hukum Archimedes? Jadi jangan kita cuman oh itu hukum Archimedes. Sekarang apa? Apa bunyinya atau definisi daripada Archimedes itu? Itu yang harus kita pikirkan, ya kan? Akan oleh benda tersebut, ya enggak? Ya, ingat nggak di percobaannya kan kalau kalian dulu kan di SMA ya, kalau Anda itu ada praktek itu kan benda kan nanti di luar kita timbang ya kan? Ya kan? Nanti kita masukkan dalam air, kita timbang juga kan? Atau ya, ada bejana ya dengan volume sekian ya kan? Nanti kita masukkan ya benda tersebut, maka bejana itu atau air yang di dalam bejana itu akan naik kan? Itu kan bisa terukur kan? Ya kan? Jadi volume benda itu tahu, kemudian beratnya juga tahu. Ya kan? Ingat nggak? Beratnya tahu, ya kan? Kalau beratnya tahu berarti volumenya tahu, ya kan? Nah, dari mana? Air yang dipindahkannya itu.
air yang dipindahkannya itu berapa. Ya kan mungkin dia naik di dalam skala apa tabungnya atau dia tumpah kan. Kalau dia tumpah kita tampung berapa. Jelas nggak itu? Itu dasarnya kan di situ kata kuncinya yang itu. Nah, yang berkurang beratnya itu itulah yang namanya gaya apung, ya kan? Ya kan? Berapa besarnya yang dipindahkan itulah yang namanya gaya apung. Jelas kan? Jelas, Pak. Masalah rumus apa segala macam itu akan kita pelajari nanti. Tapi sekarang itu kita sambungkan dulu. Ngapain kita belajar ini mekanika fluida dengan hidrolika itu untuk apa? Ya kan? Supaya Anda itu punya apa? Inovasi kan? Supaya Anda itu punya pemikiran, ya kan? Nggak ada yang namanya orang teknik tuh mau ngapalkan rumus apa, mau diapalin tuh nggak diapalin, tuh nggak dengan diapalin. Bukan mau ngapal, ya kan? Kita tuh ngerti nggak dengan itu? Ini untuk apa? Kan kalau kita ngerti untuk ini kan, udah pasti berikutnya tuh Anda bisa menghitung, ya kan? Tadi kan? Jelas ya nggak? Jelas, Pak. Apa? Apa? Ya direkam aja. Ya nanti kita ini ya, nanti kita lanjutkan ya, nanti kita gimana caranya ya. Nah ini berikutnya ini sama kan? Ya, itu sama, ya kan? Nah sekarang tadi kan yang itu kan, apa itu untuk apa itu kan udah jelas. Nah sekarang ya, coba kamu lihat ini kan yang di atas perahu ini kan berdua ya kan? Ya enggak? Dia kan makai apa? Apa itu namanya? Yang dipegangnya itu apa? Dayung, Pak. Hah? Dayung. Apa? Apa namanya? Dayung. Hah? Dayung, Pak. Dayung kan? Iya. Dayung kan? Iya, Pak. Kalau di perahu dayung kan? Ya enggak? Iya. Ya, Pak. Kalau di kamar mandi untuk nembok itu apa namanya? Gayung. Gayung, ya kan? Iya, Pak. Nah, itu kan Anda kan udah tahu, semuanya kan berhubungan dengan yang namanya mekanika fluida, arti fluida itu zat cair kan. Jadi semuanya berhubungan dayung, ya kan? Kemudian dayung, gayung, ya kan? Nah, itu semuanya kan berhubungan dengan air kan, ya kan? Kalau gayung itu artinya untuk ngambil air kan? Kalau dayung ya itu untuk apa? Artinya itu kan artinya tenaga kita itu kita taruhkan di bawah, kita tarik. Jadi ini namanya dayung kan. Nah, sekarang ya saya tanya, kalau sebelah kiri, sebelah kanan itu tenaganya sama ya. Saya tanya, apa posisi apa perahu itu mantap di tempat atau jalan? Mantap di tempat, Pak. Hah? Mantap di tempat. Mantap di tempat. Kenapa? Karena gayanya yang berlawanan sama dengan 0, Pak. Karena gayanya sama kan? Ya Iya, kan? Pak. F-nya sama kan? Ya Iya, kan? Pak. Jadi mantap dia. Jadi F sama dengan 0 kan? Iya, Pak. Sigma H kan kamu sudah belajar yang namanya mekanika teknik kan? Sigma H sama dengan 0 kan? Gaya ke Newton gayanya. Terus yang sebelah kanan itu 30 Newton. Sekarang perahu ini akan kemana dia? Apa, Pak? Kemana dia?
Ini sebelah kiri misalnya 50 Newton gayanya. Kemudian sebelah kanan itu 30 Newton. Nah sekarang mau kemana? Kemana larinya perahu itu? Ke kiri atau ke kanan? Kiri, Pak. Hah? Kanan, Pak. Kanan, Pak. Ke kanan. Oke. Berapa Kanan. kecepatannya? Saya tanya. Berapa kecepatannya? 20, 26. 20 Newton. 20 meter per sekon, Pak. Berapa? Itu baru gaya. Gayanya kan 20. 50. Kan 50 kurang 30. 20 Newton. Ya kan? Oh, Ya iya. kan? Gaya bener, 20 Pak. Newton. Ya kan? Mm. Nah, 20 Newton itu nanti kan ada di perahu itu ada gamanya berapa itu ada gesekannya. Nanti kita pelajari. Yang jelas ya sekarang Anda tuh berpikir ya bahwa perahu itu akan bergerak dia ke kanan, ya kan? Nah, itu yang Anda pikirkan kan rumusnya itu banyak dan mudah ya. Banyak dan mudah ya asal Anda ya berpikir logikanya tuh ngerti ya kan? Ya. Udah ya. Nah, di sini apa yang Anda lihat itu ada nama saya, kemudian ada nama Pak Sarino ya. Jadi yang mengampu daripada pelajaran ini kami berdua, ya kan? Yaitu saya dengan Pak Sarino ya. Nanti pembagiannya kita itu pembagiannya sudah dibagi nanti kan berapa kali Pak Sarino dan berapa kali saya. Yang jelas yang awal ini ya sampai mid semester itu dengan saya nanti yang memberikan kuliah. Jadi jangan ya Anda itu berpikirnya mechanical play ini susah ya kan belajarnya. Enggak susah ya kan. Logika ya kan. Logika itu bisa kita buat rumus. Ya kan gimana cara membuat rumusnya? Tadi sudah tahu kan? Sudah tahu yang Archimedes tadi apa kata kuncinya kan? Yang ini apa kata kuncinya ya kan? Ya, jadi Anda itu yang apa fungsi ikut kuliah itu harus diperhatikan apa kata dosen itu diperhatikan. Ya. Berikutnya baca buku itu kan. Nanti kalau tidak mengerti apa untuk apa kuliah berikutnya ditanya. Ya, ditanyakan ya kan. Kalau Anda tidak mengerti tidak ditanyakan ya gimana mau tahu ya. Jadi kita lanjut ya, lanjutkan. Ini kan gambar semua. Jadi gimana aturan perkuliahan itu tadi ya? Saya dan Pak Sarino itu perkuliahannya tuh 16 kali pertemuan, ya kan? Ya kan? Ya enggak? 16 kali pertemuan, ya, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, ya kan? Apa yang harus dinilai? Yang dinilai itu adalah sikap Anda, ya kan? Anda kan sudah tahu kan syarat-syarat kuliah itu kayak apa? Tidak boleh pakai baju oblong ya kan, kemudian berada di tempat ya kan, jangan yang video gambarnya aja Anda tampilkan di situ kan, Anda nggak tahu kemana lari kan, ada foto aja Anda nggak perlu itu tuh, lebih baik Anda nggak usah ikut ya kan. Kemudian yang penilaiannya itu sikap ya, tugas nanti diberikan tugas ya kan, diberikan tugas. Mungkin ada nanti kuis ya kan, tahu nggak dengan kuis? Ada ujian mendadak seketika itu, ya kan? Kerjakan semua, misalnya ini kerjakan, jawab. Ujian tengah semester, ya kan? Ada nanti kalau sudah pertemuan itu 16 kali, kalau sudah 8 kali ya 7 kali, yang ke-8 kalinya kita ujian tengah semester, ya. Terus berikutnya nanti ada ujian akhir semester, ya kan kayak gitu ya. Jadi gampang kan, apa yang susahnya yang belajar mekanika fluida? Apa? Yang namanya kita kuliah ini ya, yang namanya kuliah ini kan harus seperti itu ya.
Kemudian ya, kuliah itu terlambatnya itu tidak boleh lewat dari 10 menit, ya kan? Ya enggak? Kalau Anda kuliah Ya, di Pak. kampus, ya kan? Kan Anda memerlukan waktu, ya enggak? Kalau yang di sini apanya? Yang mau terlambatnya mau kemana? Enggak ada. Ini masih diberikan apa kelonggaran juga, ya. Jelas enggak? Siapa yang mau bertanya? Terus ya. Kemudian aturan perkuliahan itu kayak apa? Perkuliahan dilakukan melalui platform Zoom, ya. Dan email, kan? Ini udah kita lakukan. Nah, siapa yang mau bertanya nih? Siapa yang bertanya? Kesempatan untuk bertanya, jeda untuk bertanya. Apa yang mau ditanyakan? Mengenai perahu tadi, kemudian mengenai hukum Archimedes, ya kan? Silakan, yang mau bertanya silakan. Ada enggak? Kalau enggak ada kita lanjut ya. Enggak ada yang ditanyakan. Lanjut. Apa itu? Gambar apa itu? Kapal, Pak. Apa? Kapal. Itu kapal ya, kapal laut atau kapal peti kemas, ya kan? Ya, Pak. Coba Anda lihat itu. Berapa ratus itu ya, mungkin sampai ribuan namanya apa? Peti kemas, ya kan? Tahu nggak kalian peti kemas itu ya? Lebarnya 2 meter yang kecil ya, panjangnya 4 meter, tingginya 2 meter. Itu yang kecil, ya kan? Ya, yang besar ada yang lebarnya 2 meter, tingginya 2 meter, panjangnya 6 meter, ya kan? Nah, coba dimuatkan di atas kapal. Itu semua ilmu yang dipelajari di situ, yang cara dia menghitung itu, tahu nggak? Itu sebenarnya mekanika fluida itu kan. Tadi yang apa tadi? Hukum Archimedes tadi kan. Itu untuk dia terapung, ya kan? Kemudian untuk dia bergerak. Untuk dia bergerak itu kan dilakukan oleh mesin kan, ada gaya kan, ada gaya gerak kan. Dan juga kalau Anda juga terpikir lagi, pasti Anda berpikir gimana ya cara orang membuat kapal itu. Sudah pernah belum lihat apa filmnya ya di TV ya? Orang membuat kapal itu kayak apa? Apa dia sekaligus sepanjangan itu atau gimana? Ini panjang nih kan? Panjangnya berapa meter nih kira-kira? Tahu nggak ini 40 meter sampai 60 meter panjangnya. Ini adalah kapal angkut namanya kan.
Tapi yang namanya kapal, ya kapal induk yang di atasnya untuk landing pesawat, ya, beda lagi. Itu sebenarnya itu kan ada beratnya kan, itu semuanya itu kan dari baja ya kan. Berat baja itu berapa, kemudian luas permukaan di bawahnya itu berapa, kan itu bisa dihitung nanti ya kan. Ada cara kita menghitungnya. Kalian tahu nggak di Indonesia ini ada berapa pabrik kapal? Ada pernah nggak lihat pabrik kapal? Industri kapal? Belum. Ya, jadi Anda itu harus tahu kan, kita ini pulau apa namanya, Indonesia ini negara kepulauan ya enggak? Kalau mau ke Jawa itu harus punya kapal kan, ya kan? Naikkan mobil mulai dari Bangkahuni sampai ke Merak itu harus nyebrangnya pakai kapal, ya kan? Ya kan? Ya. Kapal itu tahu nggak? Itu bukan dibuat sekali dia nggak buruk-buruk, itu kan ada buruknya kan? Ada masanya kan? Jadi itu harus dibuat terus, ada industrinya kan itu kan. Terus nyebrang ke pulau Jawa. Nanti dari Jawa di ujung sana ya di Surabaya ya kan. Surabaya itu mau nyebrang ke Bali kan ada lagi kapal ya kan. Ya kan? Perlu lagi kapal kan. Bukan satu kapalnya atau enggak, satu pelabuhan itu barangkali 30 sampai 40 unit kapal. Ya kan? Jadi dari Surabaya itu sibuk, tahu nggak ada yang mau ke Bali, ada yang mau ke Lombok, ada yang mau ke Sulawesi, ya di Tanjung Priuk juga sama kan. Nah, jadi Anda itu kan seorang teknik sipil, nggak mungkin lah yang namanya nggak kerja kan, nggak kerja, nganggur, nggak ada kerja, nggak ada tempat ya kan, masa sebanyak itu pekerjaan, sebanyak itu kerja, sebanyak itu masalah, Anda itu harus kerja dong. Harus bisa dong. Ini tahu nggak orang buat kapal ini kayak apa? Pernah nggak lihat di TV? Bapak jelaskan sedikit ya. Ini sudah digambar dengan AutoCAD. Tahu nggak dengan AutoCAD? Anda udah belajar belum? Menggambar. Kalau Anda sudah belajar menggambar, semuanya biasa digambar, konstruksinya seperti apa kan? Jadi ini dipotong-potong cross section kan ini kan dipotong-potong kayak gitu. Nah, ini sebagian ini ukurannya seperti ini, tapi sudah kita gambar utuh dulu. Tahu nggak? Contohnya kayak gini aja. Pisang misalnya kan, Anda pisang, ya. Tahu nggak dengan pisang? Ya. Dari ujung sampai ke depan itu Anda potong-potong, potong-potong, terus itu disambung lagi. Ya. Sekarang itu modernnya seperti itu orang kerja, ya kan? Jadi perbagian, ya kan? Nanti bagian ini bagian ini, bagian ini, bagian ini terus. Jadi sampai dia ke depan ini sudah ada desainnya kan. Jadi semua section itu sudah ada bagiannya. Masa Anda bagian apa? Bagian perencanaan untuk gambarnya aja nggak bisa. Pasti bisa dong, namanya orang teknik sipil. Bisa gambar, bisa hitung ya kan? Bisa menghitung konstruksinya, bisa menghitung apa? Dayanya kan, angkutannya berapa? Bisa menghitung kalau dia ada ombak besar, dia oleng atau tidak, dia terbalik atau tidak. Itu nanti kita pelajari. Tapi yang penting Anda itu kan berpikirnya dulu kan nalarnya itu untuk apa ini? Ngapain ini belajar ini? Siapa yang mau bertanya? Coba kira-kira. Coba berapa itu? 1 baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. Kalau 15 kali 2 meter aja lebar yang ini itu sudah pasti sudah 30 itu. Lebarnya itu sudah 30. Belum sebelah kiri sebelah kanan lebarnya sudah hampir 40-an meter, belum panjangnya. Nah itu
memerlukan kita, memerlukan alumni kan. Alumni apa? Alumni teknik sipil. Teknik sipil itu banyak loh kerjanya. Ngurusin jalan teknik sipil, ngurusin jembatan teknik sipil, ngurusin airport ya. Tahu nggak airport? Bandara itu orang teknik sipil itu membuatnya, tahu nggak? Bangunannya tuh orang teknik sipil. Jadi yang mana yang namanya orang teknik sipil itu nganggur nggak ada kerja, itu mana? Nggak ada. Tidak terlayani, tahu nggak sekarang ini tidak terlayani. Tapi Anda harus tahu ilmunya. Ilmunya tahu, itu aja. Ya. Kapal kan? Nah, ini saya kasihkan lagi kapal. Coba. Apa bedanya yang satu dengan yang ini? Yang tadi dengan yang ini? Apa bedanya? Yang tadi muatannya lebih besar, Pak, karena kapal angkut. Yang ini? Mungkin muatannya lebih kecil daripada kapal sebelumnya, Pak. Oleh karena kecil. Enggak. Bedanya yang signifikan itu apa? Kalau yang tadi pakai mesin, kalau ini pakai layar, Pak. Apa? Kalau yang tadi pakai mesin, ini pakai layar, Pak. Jadi gini ya. Caranya, cara menjawabnya yang kita tuh lihat dulu pokok permasalahannya kan. Jadi yang tadi, yang pertama tadi itu digerakkan oleh energi BBM kan. Jadi pakai mesin ya kan. Ya enggak? Kalau yang ini digerakkan oleh alam, yaitu angin, ya kan? Nah, sekarang Bapak tanya nih, coba lihat dulu ya. Ini layarnya ini banyak ini nih, apa? Layarnya ini banyak ini. Ini layar. Ini yang bawah, ini yang di bawah ini ada berapa? Ini 3, yang nomor 2, nomor 3 ini, ya kan? Ini tahu nggak teknisnya gimana? Kalau dia mau kecepatan tinggi, dia kan lihat ini kan. Di dalamnya ini kan itu ada namanya alat ukur kecepatan. Apa alat ukur kecepatan itu? Alat ukur kecepatan itu apa? Apa? Speedometer kan? Jadi ini kan ini kapal ya. Kalau dia mau berlabuh ya kan? Ya kan? Kalau dia mau berlabuh ya. Kalau angin itu kuat atau kencang, ini pasti dikurangin ya kan? Ini kan per unit-unit ini kan beda kan? Itulah kan hebatnya orang kan, ya kan? Dia kecepatan pol ini kan dengan kecepatan angin berapa? Misalnya 100 ya. Misalnya kecepatan angin itu 100 meter per detik ya kan? Nah, dengan luasan yang ini kan kecepatannya berapa? Ini kan bisa dihitung ya kan? Ya enggak? Kalau dia Ya, mau Pak. lebih cepat lagi dikembangkan lagi 2. Kan mau cepat lagi dikembangkan sekalian sampai dia full kan. Nah, kemudian dia udah mau sampai nih kan angin kencang nih, ini harus dikurangi nih kalau nggak nabrak dia. Hebat nggak orang berpikirnya? Itu semuanya apa itu? Ilmu mekanika fluida dan hidrolika kan, semuanya ilmu mekanika fluida dan hidrolika, semuanya itu nggak ada itu, semuanya itu dari situ ya kan. Dari mana Pak? Itu kan kecepatan anginnya berapa? Itu kan bisa diukur itu berapa kecepatan anginnya. Kalau semeter kali semeter ya ditiup oleh angin misalnya 50 ya kan? Meter per detik ya kan? Terbang dia kan? Coba Anda lihat, perhatikan nih, coba itu semuanya itu mekanika fluida. Anda perhatikan, orang make apa namanya? Balehu ya. Balehu, tahu nggak yang apa namanya yang kain apa itu?
kain kanvas itu kan gambar-gambar orang kan, kalau ada masang di tengah jalan ya. Kalau angin kuat ya enggak. Kalau enggak dia bolongin itu bisa rubuh ya enggak tiangnya enggak. Kalau kena angin kencang, tapi kan dibolongin sama orang yang masangnya itu. Kalau nggak dibolongin itu bisa rubuh itu kan. Kenapa? Kalau datang angin kencang itu gayanya kan besar. Ya kan? Kalau dibolongi ya kan? Kalau dikasih lubang ya berkurang gayanya sebesar lubangnya itu berapa? Berapa luasnya dengan berapa luas daripada balihonya kan kayak gitu. Jadi Anda itu ya sebenarnya kalau Anda itu berpikir ya, semua yang ada di dunia ini Anda itu bergerak kiri, kanan, depan, belakang, ke bawah, ke atas itu semuanya adalah lab teknik sipil kalau Anda pikirkan. Ya enggak? Cobalah Anda pikirkan. Ya kan? Coba kalau orang kedokteran, mana tahu dia yang namanya organ tubuh manusia enggak tahu orang mau sakit atau mau orang operasi, mana tahu dia. Tapi orang teknik sipil tahu, dia jalan nanti ketemu dengannya. Oh ini jalan, oh ini aspal, ya kan? Ini nih beton, ya kan? Jadi semuanya itu, tahu nggak? Itu kan pelajaran Anda, ya. Itu lab Anda yang Anda lihat sehari-hari. Sebenarnya kalau Anda berpikir, ya kan? Tapi kalau Anda tidak memperhatikan itu ya gimana kan? Jadi tidak ada namanya Anda itu tidak ingat dengan yang namanya pelajaran teknik sipil. Cobalah. Nanti Anda itu kalau belajar misalnya kan sudah belajar konstruksi kan, Anda di dalam rumah, oh yang ini yang namanya balok, yang ini namanya kolom, ya kan kayak gitu. Ya kan? Jadi Anda mau kemana? Belajar yang kemana? Ya di situ kan sudah tahu, tinggal rumusnya apa. Bukunya mana? Oh, bukunya ini nih, rumusnya. Oh, yang ini cara ngitungnya. Jadi yang mana? Yang susahnya itu yang mana? Ya, cobalah. Jadi yang namanya secara umum teknik sipil dan mekanika fluida itu kan. Ini tadi mengenai mekanika fluida ya. Terus ya. Nah, ini lagi. Kalau tidak ada mekanika fluida itu nggak akan bisa orang buat pesawat terbang. Gimana caranya? Berapa berat pesawat itu, kemudian berapa tenaga yang harus dikeluarkan untuk menerbangkan pesawat itu. Itu kan itu kuncinya itu dulu kan. Masalah bentuknya seperti apa, oleng dengan tidak olengnya nanti itu kan tinggal penelitian. Kalau dia supaya dia harus panjang moncongnya seperti apa. Tahu nggak kecepatan Boeing nih, Anda tahu nggak? Ini kan biasanya kan antar benua ini 747 ini kan. Misalnya kayak dari Jakarta misalnya mau ke Arab Saudi kan, mau ke Jeddah itu kan ditempuh dalam waktu 6 jam sampai 7 jam ya kan. Nah sekarang saya tanya, ada nggak Archimedesnya di sini? Ada nggak? Ada. Cuman dia tidak berbicara dalam air, tapi dia berbicara dengan udara kan? Ya kan? Ya? Ini ada tahanan udara loh, tahu nggak? Terbang layang, coba kamu lihat. Begitu dia keluar, orang terjun itu keluar dari pesawat itu, atau enggak, dia jalannya itu kan cepat, ya enggak? Begitu sudah dekat, ya kan, kira-kira lebih kurang 500 meter, ya, mau di darat, baru dia buka apa namanya parasutnya. Berarti di situ ada tekanan udara kan terhadap luas parasut itu. Itu sama. Ini juga sama. Tahu nggak pesawat itu karena dia jatuh itu kenapa kebanyakan?
ada yang kerusakan mesin, ya kan? Itu, ya kan? Ada juga yang namanya hampa udara, atau enggak dengan hampa udara? Anjlok dia kan ke bawah kan? Jadi kalau dia kecepatan yang apa namanya tidak maksimum, itu bisa anjlok, dia di bawah bisa jatuh kalau ada hampa udara. Kalau di air, kalau hampa air gimana? Hampa air, saya tanya dulu, ada hampa air nggak? Air itu ada hampanya nggak? Saya tanya. Di air itu ada hampanya nggak? Yang mendukungnya itu kan gamanya kan? Ya kan? Kalau di di pesawat terbang itu namanya hampa udara. Hampa udara itu artinya nol di situ. Dia bisa turun ke bawah dari atas, bok ke bawah kayak gitu, ya. Nah, kalau di air ada nggak? Saya tanya, ada nggak? Tolong dijawab, ada atau tidak? Ada atau tidak? Kalau ada di mana? Kalau dia tidak ada, gimana? Ada nggak hampa udara? Kapal itu bisa anjlok, tahu nggak? Kapal laut itu bisa anjlok ke bawah, karam dia. Ada nggak? Saya tanya. Izin menjawab, Pak. Hah? Izin menjawab. Nggak bisa jawab? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya ada, Pak, karena kalau misalnya di kapal itu ada ruang hampa udaranya, makanya dia bisa mengapung, Pak. Akibat karam itu karena bisa ruang hampa udaranya itu bocor. Itu kalau dia bocor. Ini kalau dia tidak bocor, masalah apa namanya fluidanya. Kalau di udara ini kan fluidanya ini kan adalah udara kan. Udara itu tidak sama kan. Kalau di air gimana? Jadi kan bisa anjlok. Di air bisa anjlok. Bisa karam kapal. Di mana kira-kira? Kalau dia bocor ya pasti. Tapi kalau ini kita tidak berbicara dengan itu bocor dengan tidak bocor. Utuh. Konstruksi daripada apa? Utuh ya. Konstruksi daripada bendanya itu utuh. Kalau di udara ada hampa udara anjlok. Kalau di kapal laut ada anjloknya nggak? Ada kan? Ada kan? Ada kan? Pernah nggak baca di koran atau dengar berita bahwa kapal itu karam anjlok? Bingung orang, ombak tidak ada atau tidak anjlok di bawah. Pernah nggak? Pernah, Pak. Hah? Pernah? Pernah, Pak. Pernah. Pernah kan? Karena terjadi apa? Karena dia melalui di daerah itu ada banyak gelembung air kan? Di bawah itu ada apa namanya? Di situ di bawah itu ada magma ya. Atau gunung di dasar laut itu bukan nggak ada gunung, ada loh yang mengeluarkan magma, ya kan? Panas kemudian mengeluarkan gelembung. Gelembungnya itu kan berkilo-kilo gelembung di bawahnya itu anjlok itu, tahu nggak? Jadi yang namanya nahoda juga yang harus dipelajarinya itu juga kan. Kenapa? Karena gamanya itu kan nggak sama kan dengan yang utuh, ya kan? Ya, kalau nggak percaya gini, Anda apungkan sesuatu, ya kan? Ya, di dalam bak mandi, ya, dikasih beban, dia diam, ya, nanti dia kerendamnya itu berapa senti benda itu kan? Nah nanti ya bak itu Anda kasih gelembung dari bawahnya, atau nggak gelembung? Orang buat gelembung ikan itu, orang beternak ikan itu ada gelembungnya kan? Nah itu banyak-banyak gelembungnya, nanti dia benda itu pasti dia lebih turun nih daripada yang utuh. Anda itu sebenarnya harus praktek loh yang itu. Harus tahu. Kenapa dia? Kenapa? Karena daya dukungnya itu tidak sama. Yang namanya air itu tidak semua air. Kalau airnya banyak gelembung, ya kan, alias di situ ada gelembung udara, ya kan, ada oksigennya, dia tidak utuh. Tapi udara dan oksigen itu kita butuh, ya kan. Jadi semuanya itu ya kadang-kadang dia berteman, kemudian kadang-kadang dia menjadi musuh kita. Makanya kita harus sikapi dengan apa?
dengan ilmu. Ya kan, itu ilmunya kan. Kita ini belajar yang ilmunya tuh kayak apa yang namanya menghitung itu kan mudah kan, rumusnya ada, komputer ada, program ada kan, tapi berpikirnya kan. Jadi Anda itu dituntut berpikirnya itu kayak apa, kegunaannya untuk apa, ya. Jadi mahasiswa itu jangan menjadi robot ya, hitung ini nggak karu-karuan ya kan, untuk apa dan fungsinya, maknanya apa, repot itu ya nggak. Jelas nggak? Nah, itu tadi ada gelembung ya. Kalau di air itu ada gelembung. Kalau tidak percaya, Anda buat percobaan dalam bak ya Anda ya. Nanti Anda pasang tidak ada gelembung, kemudian ada gelembung. Kamu taruh benda yang sama ya, kamu lihat yang terendamnya itu masuk ke dalam airnya tuh sama nggak? Beda. Kenapa? Karena Archimedesnya itu kan tadi kan air yang dipindahkan kan, yang dipindahkannya itu banyak gelembung ya nggak bisa. Lebih kecil pasti ya. Lanjut ya. Nah ini tadi, apa sepanjang itu tadi ada mau bertanya nggak? Rumus itu nggak akan berubah, rumus itu dari zaman dulu, dari zaman wawu yang itulah rumus, ya kan? Nggak ada dia tahun 2021 zaman Covid ini rumusnya berubah, nggak ada. Ilmu pesawat, cara menghitung pesawat itu sama. Waktu Pak Habibie belajar di Jerman dulu itu sama. Sekarang juga sama cara menghitungnya, nggak ada beda. Cuman yang berbeda itu apa? Pengembangan cara membuatnya dan teknologi cara menghitungnya seperti apa supaya lebih cepat. Tapi ilmunya tuh sama, logikanya sama, nggak ada. Ya. Ya. Ada. Hampa airnya tuh ada udara kan? Contohnya gelembung udara. Ada gelembung itu berarti nggak ada air yang pas gelembung itu kan? Cobalah kalau ada gelembung ya, di dalam gelembungnya itu hampa itu, nggak ada air. Jadi kalau gelembungnya itu banyak, ya kan? Beribu-ribu gelembung, ya misalnya di dasar laut itu ada apa namanya tuh Gunung Merapi ya. Itu gelembungnya banyak, nggak main-main ya kan? Sebab dia keluar dari dasar bumi itu dia keluar semua. Itu terjadi gelembung di laut. Oleh kenapa peristiwa itu adalah dialami oleh gunung berapi yang ada di dasar laut. Sekarang saya tanya, Anda kan udah ngerti kan sekarang? Ada nggak yang namanya Merapi dalam laut, dasar laut? Ada nggak? Ada, semuanya ada. Bukan di darat ini aja. Jadi Anda itu yang namanya laut, jangan berpikir bahwa di laut itu rata loh. Kayak lantai ini enggak, itu sama dengan di daratan. Ada yang gunung kalau di daratannya kan, ya enggak? Kalau di dasar laut itu tuh enggak ada palung, namanya palung. Ya, bukan 100-200 meter, tahu enggak palungnya itu? Ribuan meter di bawah sana. Masih ingat enggak kalian itu? Apa namanya kemarin kita, apa namanya, kapal apa namanya? Nangka apa-apa. Yang tenggelam itu. Nanggala, Pak. Hah? Nanggala. Nanggala. Nah, kapal itu dapat nggak? Saya tanya, dapat nggak kapal itu? Bisa diangkat nggak? Itu kan cuma sebagian. Kenapa? Oleh karena dia sudah masuk di dalam palung loh. Yang namanya palung itu sudah 400-500 meter. Siapa yang mau sanggup nyelamnya? Siapa? Ya kan?
Ngapain kita ngambilnya, besarlah biaya untuk ngangkatnya daripada nilai benda yang kita ambil itu. Kan kayak gitu kan. Jadi Anda jangan berpikir bahwa laut itu rata. Laut itu sama dengan di daratan. Kalau di daratan ada namanya bukit, ada namanya gunung, ya, ada namanya lembah, ya kan? Itu sama, di dasar laut pun sama. Ya. Sekarang Anda tahu nggak perbandingan antara laut dengan daratan berapa? Banyak laut atau banyak darat? Banyak laut, Pak. Banyak laut kan? Nanti kan akan tenggelam semua kan darat ini kan? Jadi bagaimana caranya? Harus kita mensikapinya adalah dengan ilmu. Ilmu itu kita belajar. Belajarnya seperti apa? Belajarnya logikanya dulu, tahu nggak? Dulu orang dulu kan belajar zaman dulu, tahu nggak? Kan cuman percobaan apel, tahu nggak? Apel dia jatuh, dia bingung kenapa ini dari atas buah apel ini jatuh ke bawah. Dulu kan. Hukum apa itu? Hukum apa itu? Newton, Pak. Hukum Newton kan? Ya kan? Yang lain nggak peduli, ya nggak? Yang namanya apa? Apel itu jatuh dari atas ke bawah ya biasa, namanya jatuh ya dari atas ke bawah. Tapi kalau orang berpikir nih, kenapa dia tuh jatuh ke bawah kan kayak gitu kan? Ya sama aja dengan Anda. Sekarang juga Anda tuh mikirnya ke sana. Kenapa itu dipakai kayak gitu? Kenapa kayak gitu? Kayak apa orang menghitungnya? Ya kayak gini. Ini cara rumusnya, ini cara menghitungnya. Supaya Anda itu punya inovasi, ya kan? Cara ngitungnya cuma 3 macam. Kali, tambah, kurang, bagi. Nggak ada lain. Itulah 4 macam. Ya kan? Kenapa dia dibagi, kenapa dia ditambah, kenapa dia dikurang, itu tahu kan? Sudah ada perjanjiannya kan? Lanjut ya. Nah ini tahu nggak ini apa ini? Bendungan, Pak. Ini kan dam ya. Ini kan air kan. Air ini kemarinnya kan nggak seperti ini kan. Ngalir aja dia ke bawah sini nih, ngalir ya. Kayak sungai apa namanya? Kayak sungai Musi ya kan. Sungai Ogan, sungai Komeringa sama ya kan. Dia tutup di sini, dia buat dam, dia tutup. Sehingga yang air di hulunya ini ya, otomatis apa? Naik, ya kan? Naik ke permukaan, ya kan? Berapa tinggi kenaikannya itu tergantung dengan damnya berapa. Dia mau tinggi, naiknya juga tinggi sampai ke situ. Sebab air yang di hulunya kan tetap ngalir, ya kan? Ya enggak? Nah, di mana daerah apa tempat mengendamnya itu, yaitu namanya kita harus studi, ya kan? Tidak sembarangan sungai yang harus kita dam, kita naikkan permukaannya, ya, sebelum kita studi atau kita pelajari, ya kan? Kalau misalnya di Sungai Musi, di Palembang itu, di depan benteng Kota Besar itu, ya enggak, kita dam, ya kan? Ya enggak? Ya, apa yang terjadi? Naik kan airnya kan? Kalau naik tenggelam ya kan, Palembang ini tenggelam ya kan, ya air itu nggak ngalir ya kan, ya nggak. Nah sama aja dengan parit di pinggir jalan itu, hari hujan lebat, ada di Sumbat kan, ada sampah banyak kan, naik airnya kan, ya nggak. Naik airnya nggak ngalir ya, banjir ya kan. Jangan nyalahin hujan ya kan. Yang salah itu orang mensikapinya tuh nggak bisa, dia nggak punya ilmu kan. Cobalah kamu perhatikan ya, itu sehari-hari kamu perhatikan ya.
Kalau datang hujan nih, cobalah setiap jalan, setiap itu kan ada aliran air kan. Kenapa? Kalau hujan air itu ngalir ya kan? Ada saluran. Kalau salurannya tertutup banyak sampah, airnya tidak mengalir atau terhambat mengalirnya, ada yang menghalangi kan? Permukaannya naik kan? Banjir kan? Kalau banjir masuk ke dalam rumah kan? Tenggelam lantai, tenggelam tempat tidur, tenggelam segala macam kan? Ya kan? Itu orang teknik sipil loh yang punya kerja, tahu nggak? Jadi orang teknik sipil harus kuat, harus gagah, ini harus begini. Kalau tidak begini, nggak bisa. Kan kayak gitu. Harus kita mengambil sikap. Itu sebenarnya lingkungan itu benar ya, perintah itu benar. Jangan buang sampah sembarangan, ya kan? Basing tempat, lempar, sini, lempar sama sana kan, yang namanya sampah, ya nggak? Masa sampah kita sendiri kita nggak bisa ngurusi kan? Padahal dia punya uang, beli apa dari pasar, ya kan? Punya uang, beli. Kemudian sisanya dia nggak peduli, dia kan? Mungkin berdosa orang seperti itu, nggak ngerti kan? Bukan nggak ngerti sebenarnya sekarang itu, bukan tidak mengerti ya kan? Pura-pura tidak tahu, oleh karena dia apa? Malas kan? Padahal udah disediakan tempat buang sampah, nanti ada ini sampah nggak boleh sembarangan. Pernah Anda ini nggak? Saya tanya nih, pernah nggak jalan-jalan ke laut itu, nah ke laut? Pernah nggak? Pernah, Pak. Pernah kan? Coba Iya, di Pak. muara sungai di laut itu, kalau naik kapal ya di lautan itu, apa yang Anda lihat di situ? Ya, semuanya itu sampah plastik, botol aqua segala macam, tahu nggak? 5 tahun lagi penuh barangkali laut itu oleh semua sampah. Kenapa? Orangnya nggak ada kesadarannya itu gimana, ya kan? Siapa yang mau merubahnya kalau tidak kita? Mau nyuruh siapa? Jadi susah kan? Jadi kita ini repotnya di situ. Itu sebenarnya orang teknik sipil itu loh, ya kan? Ini saluran, ini harus dibenarkan, harus dikonsumsi, ya kan? Ya, harus tidak boleh longsor. Gimana caranya supaya air ini lancar ngalir, supaya tidak banjir, kan kayak gitu. Saya tanya dulu, yang tempat banjir itu dulunya banjir nggak dulunya? Saya tanya. Saya tanya, orang kan ribut, nah di situ banjir, orang ribut kan. Nah dulunya saya tanya, banjir nggak dulu? Enggak, Pak. Bisa dia tidak, bisa banjir juga kan. Bisa dia tidak banjir ya kan. Bisa juga banjir. Orang dulu nggak ribut, kenapa? Nggak ada penghuni kan. Siapa yang mau ribut? Dalam hutan misalnya banjir kan. Diam ya kan, nggak ada orang. Nah kan kayak gitu kan, Anda tuh sudah berpikirnya itu maju kan. Jadi di daerah situ itu dulunya itu banjir dengan tidak banjir itu harus disikapi oleh orang teknik sipil. Ya kan? Orang teknik sipil nanti belajar namanya apa hidrologi, ya kan? Curah hujan di sini berapa, yang ini berapa, luasnya berapa besar yang kita buat saluran. Masa buat saluran yang nggak bisa orang teknik sipil sudah belajar mekanika fluida dengan hidrolika. Curah hujannya berapa? Ya kan, yang maksimumnya berapa curah hujannya? Berapa jam? Ya kan? Luasnya berapa? Genangannya berapa? Kan bisa dihitung. Cuman apa membuat apa menghitung volume air, kemudian menghitung apa namanya penampang dari saluran, kemudian berapa kecepatannya. Kalau kecepatannya 0 tersumbat, ya kan? Kalau dia ada apa? Sampah kan di saluran itu, kecepatannya 0 kan? Permukaannya naik. Jadi banjir kan kayak gitu. Jadi aplikasi-aplikasinya itu harus Anda itu kan perhatikan ya kan, supaya Anda itu tidak menjadi momok pelajaran itu. Jangan kita apa berpikirnya ke laptop terus, ke buku terus Coba kita terawang ke keluar ya kan. Oh, ini kayak gini nih untuk ngitung ini kan kayak gitu ya kan.
Ya nggak ada yang mau dihafalin itu kan. Pengertiannya seperti apa? Lanjut ya. Nah, ini apa ini? Ini perkebunan kan? Atau tanaman, dia perlu air kan? Gimana orang menaikkan air ini gimana? Kalau secara teknis yang ini tadi loh. Nah, ini tadi dinaikkan permukaannya kan nanti dibuatkan saluran dari atasnya supaya ya permukaan air yang di depan ini ya akan mengalir yang tempat yang ini tadi. Kan teknologi ya enggak? Sebenarnya itu kan biasa kan kalau kita bendung dia akan naik permukaan air. Nanti kalau dia naik kita buatkan saluran kemana kita akan perlu air itu kita alirkan. Ya. Kenapa ya? Semua yang hidup di dunia ini apapun dia perlu air. Contoh, atau nggak di Arab sana ada tanaman nggak? Jarang sekali tanaman yang kecuali kurma, ya kan? Semuanya itu gersang. Kenapa? Karena dia tidak ada air, kan? Jadi kita perlu air. Jadi air itu ya bisa bermanfaat bagi kita dan bisa menjadi celaka bagi kita kalau kita tidak bisa mensikapinya. Nah ini kan nggak akan naik ini kalau dia cuman kayak gini nih kan. Kecuali hujan. Hujan itu kan tidak seterusnya hujan. Kalau dia hujan terus banjir kan. Tapi kalau ada yang namanya saluran, ya, begitu dia hujan lebat dibuang airnya. Itulah perlu namanya drainase atau saluran air kan. Jadi aplikasi daripada mekanika fluida dengan hidrolika tadi ini. Air itu mau diapain? Air itu mau dinaikkan, mau diturunkan itu semuanya bisa dengan teknologi, ya kan? Di mana yang namanya orang teknik sipil itu nggak ada kerja? Ada semua itu. Bohong kalau orang teknik sipil itu nganggur nggak kerja. Banyak kerjanya. Jadi ini tadi sumbernya dari sini. Ini kan secara tekniknya seperti ini. Di dam nanti naik permukaannya dibuatkan saluran. Di mana tujuannya tempat kebunan kita ya. Atau pertanian kita. Itu kan ada dua macam kan. Ada yang namanya pertanian, ada perkebunan. Kan semuanya butuh air ya kan. Di Afrika, pernah nggak kamu lihat di Afrika itu, di dalam apa namanya, filmnya itu. Afrika itu tau nggak, kalau dia musim kemarau, semuanya gelontang, ya kan, mati kan. Nggak usah yang namanya tanaman, hutan aja dia mati kan. Oleh karena diatur kan, airnya tidak diatur. Nah, jadi kita belajar gimana cara ngaturnya. Nah, ini sama, ya. Kelihatan nggak Anda ini? Kelihatan, Pak. Nah, ini beda kan? Beda dengan yang tadi kan? Ini pakai apa dia? Ini namanya irigasi semprotan, artinya pakai pompa kan? Ini kan pakai klinker, tahu nggak? Ya kan dipompa, pakai apa? Pakai pipa, ya. Nanti dihidupkan. Kapan waktu menghidupkannya itu ya di pagi hari atau sore hari. Itu namanya sprinkler ya. Sprinkler ya. Pernah nggak lihat ini?
Itu banyak jualannya di pasar. Kalau misalnya di halaman Anda itu lebar, luas, banyak tanaman, kalau misalnya kita narik selang itu kan pasang aja ini satu kan. Nanti dihidupkan, nanti kan muter sendiri dia. Ya enggak? Sekarang kalau kita punya perkebunan ya, apa yang kita siram itu ya kita hitung, tahu nggak kita hitung ya, beli pipanya berapa, beli pompanya berapa, nanti apa beli BBM-nya kalau pakai pompa pakai apa BBM, kalau tidak pakai listrik, kalau listriknya berapa kan, Anda kan bisa juga membuat perkebunan loh. Masa nggak bisa? Ya dihitung, ya kan? Perawatannya berapa? Masa orang bisa berkebun kita nggak bisa? Banyak, ya, tahu nggak yang namanya kerja orang teknik sipil itu kalau mau. Ini kan bertanam ini kan. Bertanam apa aja kan perlu air kan. Jadi di kita, di Indonesia ini sebenarnya kendalanya kan kayak gitu kan. Teknologi ya. Jadi pengaturan teknologinya belum bisa. Kemudian dia nggak bisa ngitung kan. Kalau dia buat kebun apa, ya kan. Nanti hasilnya apa itu bisa dihitung, ya kan. Ya namanya usaha itu nggak bisa yang namanya dalam 1 tahun sudah dapat uang, nggak bisa. Itu kan harus continue, ya kan. Ini tahun ini baru kembali modal ini. Tahun depan mulai dia kan baru dapat untungnya kan kayak gitu. Usaha apapun seperti itu. Tidak ada yang namanya semua pekerjaan itu kan ojok-ojok tahu-tahu kaya, nggak ada. Harus punya tahapan kan. Kemudian kita hitung kan. Nah, ini apa ini? Hah? Waterfall. Di mana? Pernah lihat nggak? Bandara Airport Singapura kan? Itu negara kecil itu semua bisa dibuatnya. Orang rame di sini. Kalau dia turun dari pesawat itu belum mau pulang, dia mau ke sini dulu. Ya kan? Nah, sekarang itu kita nih bisa atau nggak bisa? Bisa kita nih. Cuman itu tadi kan, ya. Kita ini tidak mau kerja, ya kan? Tidak mau kerja, kita nih mau duduk, ya gimana? Ya kan? Tahu nggak orang datang di sini, mampir di sini kan nih. Saya tanya, oh kan bukan orang mau lihat-lihat saja di sini. Kalau masuk ke sini nggak bayar ini kan bebas. Tapi Anda keliling-keliling itu kan banyak orang jual apa segala macam ya kan di sini kan. Akhirnya belanja ya nggak? Belanja ya nggak? Ya dapat uang ini. Apakah ini bukan pencaharian? Apakah ini bukan penghidupan? Mereka sudah hitung ini, tahu nggak? 10 tahun, tahu nggak ini balan, tahu nggak? Hasilnya. Orang banyak bekerja di sini. Hasilnya balan, ya kan? 10 tahun. Tapi dipelihara ini, ya kan? Tanamannya dipelihara, airnya dipelihara. Jadi sebenarnya semua pekerjaan itu bisa kita lakukan, ya kan?
Bukannya orang aja yang bisa, kita nggak bisa. Bisa, kenapa? Cuman hitung kan, orang teknik sipil kan gampang dia menghitung kan, ini sekian, dan jangka 10 tahun, berapa tahun ini bisa kembali gimana kan? Ini air, ini ilmu air ini, tau nggak? Hidrolika ini, apa namanya mekanik kebulidan hidrolika, tau nggak? Pompanya dihitung berapa, diameter pipanya dihitung berapa, nanti kita belajar, ya. Jadi sebenarnya yang mana yang bukan kerjanya orang teknik sipil? Mana ada itu kan? Jelas ya kalian tuh kan? Jadi yang namanya mekanika fluida itu kan aplikasinya banyak sekali, ya kan? Semuanya aplikasi mekanika fluida. Mulai dari kapal laut, mulai dari perahu, kapal laut, nanti kan air minum kan PDAM, ya kan? Apalagi dimajukan lagi air itu, teknologinya gimana caranya air itu siap diminum. Tahu nggak air itu ya? Kalau botol aqua yang 600 ml itu, berapa harganya? Saya tanya. Muhammad Hilman. Aqua yang 600 ml itu, Ya, Pak. berapa harganya? 6.000 sampai 7.000, Pak. 6.000 kan? Oke lah, 6.000 ya. Itu 600 kan? Iya, Pak. Nggak sampai 1 liter kan? Nggak sampai, Pak. Nah, sekarang saya mau tanya. BBM Pertalite itu berapa harganya seliter? 7.200 Iya, Pak. apa 600? Ya kan? 7.000. Ya? Seingat saya 7.000-an, Pak. Hah? Seingat saya 7.000-an, Pak. Kira-kira ya Bapak tanya ya. Itu hampir sama yang namanya BBM dengan air minum kan? Iya, Pak. Kenapa itu kan cuman aqua doang? Apakah nggak bisa kita? Apakah itu bukan usaha? Itu kan bukan usahanya teknik sipil nanti. Itu kan teknik kan, cuman teknik penjernihan. Mana ada yang namanya dari gunung? Gunung apa? Itu kan cuman gambar aja kan? Itu kan namanya teknik kan? Teknik penyehatan, ya, teknik penjernihan air. Ya kan? Iya, Pak. Anda itu harus punya harus berpikirnya ke situ loh supaya Anda nanti nggak susah ya. Jangan nanti nggak kerja, ini nggak ada kerja, nggak ada lowongan, ya kan? Boleh kita kerja sama orang, tapi jangan lama-lama. Ya kan? Kalau kita sudah punya pengalaman di dalam bidang itu sudah kita jalan. Ya. Orang nggak bayarin itu nggak masuk sini kan? Di sini orang masuk kan? Turun dari pesawat kan? Atau dia mau naik pesawat mampir dulu di sini, tahu nggak? Dia mampir mondar mandir kiri kanan, lihat ini lihat itu, tahu nggak? Belanja dia kan. Nah itu kan laku semua kan, jualan orang di situ kan. Tapi orang ke sini kan ini kan untuk menarik, tahu nggak? Ya. Jadi sebenarnya itu banyak yang dikerjakan mekanika fluida dengan hidrolika itu banyak, ya kan? Persawahan kan? Di Arab sana nggak ada orang nanam padi kan, nggak hidup kan? Kenapa? Panas kan? Panas, ya kan? Airnya nggak ada kan?
Nanti dicoba orang itu nggak dibuatkan atap, lebih kurang 1 hektar, kemudian disiram. Orang mau tanam padi, itu enggak? Ya kan? Orang mau tanam padi. Kita ini sebenarnya kebanyakan hanya pengaturan, tinggal pengaturan saja ya kan, diatur kan. Kalau musim penghujan nggak perlu yang ini, harus begini. Kalau musim panas harus seperti ini ya kan. Cuman kita bingung kan. Tuh nggak bingungnya kamu? Kamu bingung nggak? Kalau Bapak bingung, kalau kita beras aja kita minta sama orang. Ngimport, ya kan? Masa beras saja ngimport? Mobil pasti. Motor, iya. Ini yang lebih gawat lagi, celakanya lagi yang namanya beras. Jadi orang apa namanya yang mahasiswa itu harus seperti itu, berpikir kan ya. Berpikirnya ke sana. Gimana caranya? Oh, ini seperti ini, seperti ini. Gimana teknologinya? Oh, begini. Ini cara menghitungnya begini kan kayak gitu. Ya kan? Kalau Anda nggak punya modal, buat proposalnya, ajukan kemana? Kalau dia menarik, iya. Di mana lokasinya, iya kan? Pasti orang membantu. Bank yang pasti kan? Teknologi kan? Pernah nggak kamu naik bis ya dari Palembang ke Indralaya, ke kampus Indralaya? Pernah nggak? Pernah nggak? Belum ada yang ke sana. Cuman tahu alamatnya aja, belum pernah ke sana oleh karena Covid kan, ya nggak? Nah itu di perjalanan mulai dari kilometer berapa itu, kilometer 8 sampai Indralaya sana kiri kanan, sebelah kiri kanan itu rawa, ya kan? Rawa yang tidak ditanami ya, belukar ya. Yang namanya rawa itu ada airnya kan. Jadi di situ nggak ditanami, tahu nggak? Sekarang itu sudah ada yang namanya orang mengaturnya itu bagaimana caranya panennya itu dalam 1 tahunnya itu 2 kali, ya kan? Mudah, tinggal kita hitung aja, ya kan? Kalau dia musim penghujan, bagaimana cara airnya untuk keluar? Jadi dipompa, ya kan? Kalau musim penghujan, gimana airnya itu kita airkan, kita alirkan lagi, kan kita buang. Nah, itu sudah ya, kalau itu itu sudah ada jalan, itu kan baru sebagian ya kan. Ya untuk diketahui itulah manfaat daripada yang namanya mekanika fluida itu mengenai air itu kan di situ kan. Lanjut ya. Nah, sekarang saya mau bertanya di dalam pembicaraan kita tadi apa yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nah, sekarang apa namanya materi apa namanya yang kita pelajari ya. Ini kan sudah ada di sub ya, di apa? Anda kan sudah ada ini kan materinya. Pengaturan pengantar mekanika fluida dan regolika. Oke, sifat-sifat fluida, hidrostatika, gaya apung ya. Gaya apung itu mengenai kapal tadi. Stabilitas benda terapung ya. Stabil atau tidak yang terapung itu ya. Fluida dalam gerakan benda tegar ya kan. Kemudian kinematika fluida. Aliran melalui lubang dan peluap ya kan. Lubang dan peluap itu tadi bendung tadi ya kan. Itu nanti akan kita bicarakan ya.
Ini sudah ada kan? Itu insya Allah saya yang memberikan 1 sampai 7 ya. Nanti ini Pak Sarino ya, Pak Sarino ini kelas apa? Ini nanti diberikannya ya. Ya. Jadi sampai di sini dulu ya. Jadi kita lanjut ya minggu depan itu adalah mengenai sifat-sifat fluida ya. Pengantar mekanika fluida dan hidrolika itu udah cukup jelas ya kan. Jadi sampai di sini dulu ya, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Recording stopped. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.